Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meeting di pagi ini. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai persiapan US hari Senin ya, Saudara ya. Nah, hari Senin kita akan melaksanakan US sama ya, sekolah lain juga melaksanakan bukan cuma SMA saja. Jadi US dan UN itu digabungkan. Itu bahasa kita ya, digabungkan itu. Nanti saudara boleh menyimak untuk mengenai persiapan. Semuanya kemarin Ustaz Opik, Ustaz Arif sudah meng-share SOP Ustaz Arif ya. Sip. SOP online. Ya, SOP US online. Mangga Ustaz-ustazah menyampaikan sejauh mana kesiapan buat US hari Senin. Satu-satu ya, kita papai. Coba Ustaz Narsun sudah ada linknya, link quizisnya. Berapa soal, PG semua. Bagaimana Ustaz Narsun? Kan kemarin kan instruksinya 40 soal ya. Ya. Baru selesai 32 soal, berarti kurang 8 soal lagi. Cuma gini yang saya tanyakan, kan kalau kuisis kan jelas jawaban kan sudah kita tentukan ya, ABC-nya. Nah, terus instruksi yang di kemarin itu kan ada jawabannya kan kalau umumnya sampai D berarti sampai E-nya tidak tahu gitu ya. Betul. E-nya tidak paham. Nanti ya tidak paham lah. Terus nanti untuk jawabannya diklik. Yang itu kan otomatis. Jawabannya bisa diklik dua nggak di quizis? Nanti aja ya beli ya. Kan bisa. Oh, berarti diganda ya tadi. Diganda. Nanti kan antum bisa mengevaluasi di analisis. Setelah di-download hasilnya ya, kan ada di Excel-nya tuh. Nah, itu bisa dicek di analisisnya. Intinya antum gitu. Nanti hari Senin kan jam pertama ya PA itu. Berarti sudah ready ya? Ya, insya Allah tinggal 8 lagi. Ya, intinya antum hari Senin sudah siap berarti ya? Nah, insya Allah siap. Nah, kita beralih ke Ustaz Reza ya. Halo Ustaz Reza. Halo Ustaz, mau nanya dulu nih gini. Ya, gimana Ustaz Reza? Kan kalau dalam matematika tuh pasti adalah soal yang tingkatannya susah ya. Takutnya gini, siswa tuh susah nih ngerjainnya, pengen dilewat dulu. Nah, apakah sih kuisis itu bisa atau enggak ya? Nah, itu masalah kami sudah dibahas ya sama Ustaz Arif dan Ustaz Opik. Kuisis memang nggak bisa dilewat dulu karena memang sudah harus terisi dan nggak bisa mundur saat. Ya. Itu masalahnya. Yang kedua, berarti antum memprediksikan soal yang mudah itu durasi waktunya lebih sedikit, sedangkan durasi soal yang agak rumit boleh diperpanjang. Karena misalkan nih pahit-pahitnya tadi Anda tuh pakai Google Form aja nih. Apakah boleh? Google Form memang bisa ditarik ulur ya, bisa kembali ke awal, bisa dimajukan itu kan. Cuman analisisnya di Google Form itu tidak selengkap kuisis. Kemarin sudah dicoba, kami sudah dicoba sama kita ya di try and error. Jadi memang kelebihan Google Form tuh bisa dimundurkan atau dimajukan soal itu. Itu kelebihannya, cuman kekurangannya analisisnya nggak lengkap. Jadi itu mah analisis Google Form mah nggak bisa dilihat per individu, tapi keseluruhan hasil satu kali tes. Misalkan 12 IPA aja, jadi persentase akumulatif hasil siswa semua gitu, tidak individunya kurang lengkap gitu. Kalau kuisis mah kan kelihatan ya ABCD anak-anak itu apa aja yang salah dan benar sih. Ya, kelihatan. Nah, itu kemarin kita sudah coba pakai kuisis. Cuman tinggal antum aja pakai kuisis aja tadi. Pakai kuisis, betul. Tinggal di itu aja saat diatur waktu ya. Misalkan yang soalnya mudah mah misalkan 1 menit. Boleh. Yang soalnya susah agak rumit misalkan 3 menit atau 2 menit. Boleh. Eksak berapa soal antum? 30 kan ya tadi ya. Oke, siap 30 ya. Durasinya jangan lupa diakumulasikan berarti 120 menit ya. Boleh. Oke, antum ready soal kapan? Linknya nanti di-share. Paling besok aja tadi. Soalnya belum buat ini. Gitu. Tapi hari besok mah beresnya. Beres. Soalnya udah ada. Oke, sip. Nanti kita akan pantau terus perkembangannya. Ya, terima kasih Ustaz Reza. Sementara kita beralih ke Ustaz Jun ya. Ya, Ustaz Jun silakan. Baik, Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ya, enggak.
Sama-sama Pak Kiai. Jadi Ya Ustaz, aku kemarin tuh kaget ya. Kenapa? Karena di sana aturannya harus pakai kuisis, kalau kemarin kan harus pakai PG ya. Sedangkan aku bikin soal itu essay kemarin itu. Betul, betul. Jadi ya berarti kan harus ada persiapan untuk itu dan Ana belum membuat lah. Oh ya. Insya Allah hari ini besok. Kalau jadwal Ana hari apa ya? Ana belum lihat bukan jadwalnya. Kemarin di share hari apa sih? Ana juga lupa. Pokoknya bukan hari Senin lah. Kamis kalau nggak salah. Senin ya. Ada waktu ya. Ada waktu lah. Intinya antum tidak Kamis, tidak Senin. Senin mau Ustaz Linda sama Ustaz PAI, Ustaz Narsun. Ya mungkin itu untuk persiapan US fisika itu belum buat soal karena perubahannya itu tadi. Tapi kalau ke anak-anak udah disampaikan fisikanya itu seperti UN dan US saja. Oke, siap. 30 soal ya Ustaz ya. Ya, betul. Durasinya 2 jam ya. Oke, siap. Sama kan antum eksak kayak Ustaz Reza ya. Jadi ada hitungan-hitungan. Berarti diatur waktunya yang mudah dan yang sulit. Siap. Yang nanti yang mungkin yang nggak hitungan mungkin kalau ada itu waktunya nggak banyak. Yang hitungan mungkin akan ditambahkan waktu pengerjaannya. Oke, siap. Oke, sementara itu dulu. Mungkin itu Ustaz. Ya, fisika seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Jun. Kita beralih ke Ustazah Linda. Ini kan kalau bahasa Indonesia ya, kan saya udah bikin yang awal itu. Ya. Harus 40 soal. Kak, saya ganti lagi kan karena sebelumnya itu kan saya cuma bikin 20 dengan Isai 5. durasi tetap untuk 2 jam gitu. Oh iya. Ya, terus jadi soal persoalan itu kan memang hot gitu ya. Maksudnya ada analisis terus C4, C5, C6 gitu. Nah, jadi ini sekarang saya bikin baru lagi yang lebih sederhana gitu. Ya, sepakat. Karena satu soal itu kan jatuhnya jadi 3 menitan ya. Oh, selama di pukul rata ya. Mungkin sama kayak eksak ya, yang sulit soalnya misalkan agak panjang durasinya. Kalau yang menengah ke bawah soalnya yang mudah misalkan durasinya diperpendek gitu. Nggak pas ya tadi saya udah ngitung, misalnya ada yang 5 menit, ada yang 3 menit. Tapi kalau misalnya nggak pas 120 gimana tadi? Misalnya lebih sedikit misalkannya. 124. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Kan nanti dibagi 2 ya, soal termin 1 sampai duhur sebetulnya. Termin 2 habis duhur sampai jam 3, 2 jam kalau yang siang mah. Kalau yang pagi itu kenapa agak panjang itu? Karena memang untuk mereka bisa baca-baca buat memapel yang keduanya sebetulnya. Tidak ada persiapan teknis kan seperti loading dan sebagainya. Nah, terus ada lagi yang mau disampaikan nih ya. Kan anak-anak kayak gitu teh gini ya, bilang teh kalau kuisis nggak bisa balik lagi teh ya. Nah, tapi kalau terus mereka ada yang ngasih usul Sambro. Exambro. Ya. Terus ada lagi, itu saya juga ingat ada Edmodo teh. Ya, ada Edmod, ada Webex, ya banyak betul. Nah, tapi kalau menurut saya kan, karena kan kita juga waktunya mepet ya tadi ya. Ya, betul. Terlagi kalau mau mempelajari yang lain, terus kalau menurut saya sih kan keluhan-keluhan anak-anak itu justru kalau menurut saya tuh bagus banget kalau kuisis itu kan jadi harus besar. Ya, nggak bisa balik, nggak bisa mundur ya. Emang keikat waktu gitu ya, bagus aja anak-anak harus belajar. Sepakat. Kerja di bawah tekanan. Nah, kan angkatnya gini Ustazah. Nanti mungkin guru-guru yang lain juga bisa menyampaikan ya ke anak-anak. Misalkan kalau kuisis dikejar waktu, kan UN juga sama, US juga sebetulnya sama ya prinsipnya. Waktunya ditentukan gitu 2 jam gitu kan. Ya bagus aja gitu loh bahwa sesuatu yang kita kerjakan tuh harus sungguh gitu di saat bisa di nomor 12 ya harus benar tuh di nomor 12 gitu. Ya betul. Karena dalam hidup juga kita mungkin akan menghadapi hal kayak gitu. Ketika ada dihadapkan pada sebuah masalah, kita harus benar-benar menyelesaikan dan nggak bisa meralat gitu kan. Ibaratnya itu mah pengen meralat ya. Iya betul. Kalau pengen balik lagi mah. Ya sepakat. Sepakat ya. Betul. Jadi kita samain aja semuanya, bilang ke anak-anak kayak gitu. Ya betul. Ya, makasih Ustaz Lina ya. Sekarang Ustaz Arif, mana Ustaz Arif? Untuk matematika IPA
soal sudah ada, tinggal di convert ke kuisis. Ya. Memang kendalanya kan kalau dalam matematika tidak Rumus, seperti ya. yang bahasa Indonesia. Ah, betul. Setelah betul. kemarin saya coba, kan ada pakai snap tool ya. Ya. Ternyata itu lebih ribet, nanti gambarnya kurang bagus. Oh, gitu. Jadi ternyata pas saya ini akhirnya saya mengetik ulang lagi. Oh, ada di yang di rumus kuisis yang F itu ya? Di FX itu kan Ya. banyak, itu kan matematikanya di situ. Jadi ya mau tidak mau demi kenyamanan bersama siswa menjawab soal ya saya harus bikin lagi Tad. Ya, Gitu. siap. Mungkin Kemarin baru sempat 4 nomor. Oh gitu. Mungkin ini Sadarip Ya. bisa jadi Ya. rekomendasi juga buat Ustaz Reza ya. Halo Ustaz Reza. Ya. Nah, yang Ustaz Arif kan soal matematika banyak rumus dan angka-angka apa teh? Angka-angka aritmatik lah mungkin ya. Simbol. Ya, simbol. Betul. Simbol. Nah, kalau bisa mah Betul, jangan betul. dipoto Ustaz Reza, diketik di FX gitu yang Ustaz Arif bikin. Jadi biar jelas ke anaknya. Kecuali memang gambarnya nampak ya Ustaz Arif. Iya, betul. Kalau gambarnya nampak mah nggak masalah gitu. Ya. Dan termasuk di capture juga pasti blur itu. Belum tentu. Iya. Ada yang blur, ada yang enggak. Oh, Gitu. Tergantung kalau memang. dicek dulu aja ya. So, Ustaz, dalam proses pembuatan Oke, siap. untuk soal, insya Allah target besok beres. Tad. Alhamdulillah ya. Tinggal dipindahkan, soal mah sudah ada, tinggal Nah. dipindahkan ke kuisis. Berapa PG antum? 30 insya Allah. Oke, sip 30. Jangan lupa pilihan yang dan- poin E ya, tidak paham. Oh, siap. Oke. Sudah. Yang 1, 2, 3 sudah dipakai tidak paham ya. Oh iya betul. Oh iya ini mungkin info bagi yang belum Afwan. ya. Bisa Jun, halo. Itu tidak paham itu E. F atau E. F mah nggak bisa di kuisis mah sampai E. Jadi opsinya itu sampai D ya. E-nya tidak paham. Ya untuk semua ya, ini Betul. Ustaz-ustazah untuk semua kemarin diuji coba sama Ustaz Arif. Nah, Ustaz Arif sudah membuktikan itu kemarin F nggak bisa ternyata sampai E ya. Intinya soal sudah siap ya Ustaz Arif? Oke, siap. Oke, siap. Oke, soal tinggal dipindahkan kuisis sudah ada. Oke, bagus. Sekarang kita beralih ke Ustaz Ocha. Mana Ustaz Ocha? Kalau Ocha sih tinggal dipindahin ke kuisis, soal udah ada. Kurang soalnya 5, udah ada 35. Ustaz Ocha 40 ya? Iya 40. Oke, siap. Kurang 5 lagi. Hmm. Jadi insya Allah mau dikerjain sih hari ini tadinya. Insya Allah. Oke, siap. Terus setinggi nih Ustaz. Gimana? Kan ada pilihannya teh sampai D ya. Ah. Terus E-nya teh udah paham. Ya, betul. Terus kan nanti teh ada jawaban yang kita pilih. Nih, Jawabannya Kamu 2. lagi rapat nih. Jawabannya 2. Jadi 2. Nah, Jadi yang tidak paham sama jawaban yang benar gitu. betul. Cuman nanti karena jawaban tidak paham itu dianggap benar kan, maka Ustaz Ocha nanti dilihat Iya. dianalisis di Excel-nya. Nah, nanti di-download hasilnya ya. Iya. Nah, hasil kuisnya di-download lalu dicek di tidak pahamnya. Bukan dianggap benar berarti kan itu mah dilihat dulu buat menganalisis berapa orang yang nggak paham gitu. Kan ada ya hasilnya di Excel mah enak kan kalau di kuis itu kelihatan. Oh iya. Nah, biar nanti bisa ditindaklanjut si anaknya apakah penugasan ataukah dan seterusnya lah. Nanti dibahas berikutnya. Ini sudah ready ya soalnya. Tinggal memindahin aja ke kuisis. Nah, cuman ini masukan kan hasil evaluasi soal-soal uraian ya, khususnya uraian apa narasi ya, bukan eksak gitu. Ya. Jadi jangan ada soal yang bentuknya pada tanggal berapakah, nah, jangan, atau enggak lah, siapakah enggak. nama tokoh ini ya, nggak usah ya. Cari yang termudah aja soalnya, misalkan Ya, manfaat dari perjuangan di Penogoro misalkan. Ya. Sudah, tinggal di forward aja. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan tidak sampai deadline ya. Nanti biar bisa maksudnya biar semuanya bisa dicek dulu gitu. Kan nanti teknisnya gini. Soal sudah buat nih, sudah ready semua. Nanti pada saat ujian, apakah teknisnya mau di-live-kan, apakah sifatnya mau di PR-kan? Kan di Udah quiz, jelas. di quiz ada 2 pilihan ya. Ada PR, ada live. Nah, nanti kita coba yang live dulu untuk guru. Atau PR juga untuk guru, durasinya misalkan live dibatasi ya. Buat sebelum ke siswa dicoba dulu gitu. Pakai HP siapa,
Iya. Jadi Ustazah nanti semuanya guru teh share dulu linknya di live dulu ke guru gitu. Kita coba semua biar ketahuan. Oh bisa, oh tidak gitu kan, bisa kecek gitu. Kan kalau di quiz itu kita masukin kode ya. Oh iya betul. Kode permainannya itu. Ya betul. Game code. Ya, ada juga yang masukin link itu gimana? Mending linknya atau kode? Nah kalau link itu sifatnya untuk yang bukan live. Sifatnya buat PR. Oh, iya. Jadi misalkan anak itu mau ngerjakan nanti jam 2, berarti dikasih linknya jam 2. Linknya kasih pagi, tapi bisa dibuka jam 2, diatur waktunya. Kalau saya nanti ini aja ya, kode berarti. Kode, biar live. Udah, ya udah. Nah, biar live. Udah. Cuman nanti kan ditentukan, misalkan di-share dulu di grup ya, di grup kelas 12 IPS, misalkan Ustazah Ocha. Nanti kita kondisikan oleh wali kelas Arif ya. Arif nanti ngasih kode misalkan. Anak-anak siap-siap sekarang ada ujian sejarah peminatan jam 8 misalkan. Anak-anak sudah ready nanti kan akan kecek ketahuan tuh masuk ke link Ustazah Ocha ya. Nanti sambil ujian Ustazah Ocha memperlihatkan laptopnya misalkan bisa menggunakan ini juga Zoom untuk kita pantau misalkan di sini udah online Ustazah Ocha gitu. Kelihatan. Oh iya. Ya. Itu ya sementara ya Ustazah Ocha. Yang tadi yang tidak paham itu. Ya. Oh, jadi itu teh bukan salah ya, bukan benar. Enggak, itu maksudnya tidak dimasukkan benar. Berarti kan kalau tidak paham berarti dia enggak dapat poin kan? Enggak, itu untuk menganalisis aja seberapa maksudnya yang tidak tahu teh kita akan tindak lanjut seperti apa nanti gitu. Tapi di sininya di checklist hijau atau tetap merah? Checklist hijau biar ketahuan kan jawabannya. Kalau nggak di checklist nanti tidak akan muncul jawaban itu sama anak. Misalkan anak memilih jawaban E ya tidak paham. Ketika Ustazah tidak men-checklist, si anak Ustazah tidak akan ketahuan anak itu tidak paham dan belum pahamnya. Jadi di checklist hijau kan itu bisa 2 ya di quizzes checklistnya bisa milih 2 jawaban. Bisa. Coba. Jadi Ustaz Ya. Jadi setiap tidak paham itu dicek Mainnya di kamar atau biar tidak diganggu. nomor 1 tidak paham di checklist, 2 checklist, semua checklist walaupun ya berarti 2 ya. Ya, berarti 2 misalkan jawabannya benarnya A misalkan. Yang A di checklist, yang tidak paham juga di checklist. Juga dicek. Nah, cuman nanti kan Ustazah ngitungnya dilihat dulu di sana di mana di hasil Excel-nya. Ya dihitung. Karena memang mau nggak mau harus ada manual ngitungnya nanti manual. Dilihat satu persatu yang yang jawaban tidak tahunya, tidak pahamnya. Ya berarti tapi tetap aja kalau Salah kita tetap. hitung manual mah yang Salah. tidak tahu. Ya gitu. Nah, betul. Iya. Tetap salah itu. Makanya dia tidak ngisi berarti kan tidak tahu gitu. Ya. Jadi bukan. Ya siap, makasih Tad. Oke, siap. Tahan. Ya. Dan Gimana? berarti kalau yang tidak tahu di checklist itu misalkan yang benarnya 27 nih, Ya. yang dijawab tidak tahunya 5, berarti 27 kurang 5, 22. Betul. Berarti gitu ya? Nah, hukumnya, betul. Ntar? Oh iya. Siap. Yang lain juga sama ya, sudah ya semuanya ya. Jadi ketika Ya. anak menjawab tidak paham, berarti nanti dikurangi gitu. Iya. Ya. Oke, kita beralih Gampang. ke Ustaz Halim. Iya benar. Halo Ustaz Halim. Kalau di geografi Ya. kemarin kan materi soalnya SI, Nah, sebenarnya soalnya udah ada, ya referensi soal udah ada banyak. Cuman masalahnya Anda mau nanya ini tadi kalau misalnya ke quizzes bisa nggak sih kalau nggak di Apa Yuyong? gimana? langsung di kopas? Oh, kalau di Kompas Kalau harus di- kalau kuisi satu-satu Ustaz. Harus satu-satu dari awal tuh berarti itu. Misalkan kopinya per baris satu baris, nggak bisa langsung. Oh, nggak bisa langsung di kopas gitu tadi. Enggak, jadi misalkan nomor 1 Kompas, baru nomor 1. Pilihan gandanya juga satu-satu manual. Tuh, sama juga. Masih kalau Google Form juga sama, Google Form juga. Webex juga sama. Sama semua juga satu-satu. Jadi memang harus diisi online yang begitu mah. Nggak bisa di-convert gitu. Misalkan dari Word di-convert ke internet ya bisa gitu. ini udah ada tapi tinggal ketiknya Ya, antum berapa soal Ustaz Halim? udah. Insya Allah geografi mah aman tadi. Aman ya? Oke, antum tinggal lihat dulu jadwalnya ya. Ya, Nanti ini untuk semua ya Ustaz-Ustazah khusus yang bukan eksak. Tolong diperhatikan juga kaidah soalnya tidak berbentuk kognitif. Misalkan sebutkan atau disebut apakah. Nah, jangan yang begitulah. Kita sudah menghindari ya soal-soal semacam itu, tapi berbasis analisis yang tidak begitu sulit lah.
Intinya tidak mempersulit siswa, juga tidak mempermudah yang biasa-biasa aja lah, yang setengah-setengah lah. Nah itu sementara untuk soal berarti sudah semua. Tinggal kimia dan sosiologi udah kemarin ya. Sosiologi memang beda sendiri. Ya, tinggal yang kimia belum ada konfirmasi, yang sosiologi udah siap. Nah, itu yang pertama. Ustaz, kita sepakati ngasih link hari apa? Hari Minggu bisa? Buat dicek dulu maksudnya. Hari Minggu. Maksudnya gini, Senin memulai, saudara. Kecuali soal nggak mau kalau saya mah besok harus berarti. Ya, Ustaz harus besok. Iya. PAI mah besok wajib. Harus. PAI bahasa Indonesia wajib besok. Ya. Iya. Ya. Sesuaikan Ustaz, sesuaikan. Ah, sesuaikan ya. Siap lah insyaallah. H-1 lah ya, minimal ya H-1. Ya. Sepakat. Mapel yang besok diujikan besok hari ininya sepakat. Oke, sepakat Bang Jun. Terima kasih. Yang lain sepakat ya. Ustaz Jun besok lah. Ustaz Jun besok. Khusus Pak Jun. Siap. Oke, itu yang pertama. Berarti kita sudah sepakati. Ustaz Ocha dicatat ya, nanti diketik notulensinya ya. Aduh, enggak. Ya udah iya. Ada Selahinda yang ketik ya sepertinya. Oh, bisa Salinda. Selahinda. Ngetik soal, maaf. Aduh, saya notulensi yang diingat-ingat lah ya. Nanti kalau ada yang salah ditambahkan. Ingat aja. Ya, nanti kalau ada yang salah ditambahkan. Itu yang pertama. Berarti yang kedua itu teknis SOP penilaian non kurikulum dinas. Nah, kita kan ada 5 bahasan tema rapat hari ini. Itu yang keduanya teknis penilaian non kurikulum dinas. Contoh yang keasiaan saudara. Kemarin kan harusnya di jadwal sudah ada ya ujian praktik, misalkan anak TIK. TIK sudah ada nilainya dari KTI dan dari portofolio. Nah, sudah OCA misalkan sejarah Indonesia. Iya. Ya, ini teknis penilaian mapel non dinas. Maksudnya yang non UN lah ya, yang tidak di UN kan. Sudah OCA misalkan ada sejarah Indonesia. Nah, apakah sudah mengambil nilai sebelumnya atau gimana? Belum, Ustaz. Belum. Ada tugas ke anak-anak. Oh, berarti ada tugas ya? Ada, udah. Berarti sudah memastikan penagihan nilainya Setelah US. setelah US. Oke, siap. Iya. Berarti aman ya? Ya, insya Allah. Oke, Saudara Ira gimana anak-anak? Halo Saudara Ira? Halo, Tad. Saudara Ira, anak-anak gimana mengerjakan tugas nggak? Memantau misalkan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Oh iya, dicatat kok tiap harinya ada catatannya. Nah, yang portofolio ya, yang portofolio mapel, Ana rasa belum 100% gitu. Iya, belum semuanya. Ya, belum semuanya ya. Belum. Nah, mangga wali kelas 12. MTK juga belum. Oh, benar. Belum semua. Nanti wali kelas 12 bawel ya setelah US lah. Setelah US bawel. Siap. Wah, mangga portofolio segera dikirim. Oke. Dikirimnya kemana? Dikirimnya ke gurunya masing-masing aja, ke WA ya, ke email. Jangan ke WA, sok tumpuk ke WA mah. Ke email aja. Nanti kita akan sharingkan email kita masing-masing. Sip. Oke. Nanti kita list di Setelah rapat ini kita list nama email kita masing-masing di grup teacher ya. Sip. Ya, oke, sip. Ya. Setelah US ya. Oke, setelah US. Setelah US. Sip. Oke, itu. Ayo Ustaz Han. Ya, gimana? Kan kalau di PAI itu kan di juknisnya ada praktek sholat mayit. Oh iya. Nah, kalau di saya kan belum ada ini, belum materi mengadakan praktek sholat mayit itu bagaimana? Antum kasih sholat gaib, betul soalnya. Ambilnya ya. Tinggal YouTube aja, saya kasih linknya pelajari ini, mereka kirim ke antum link YouTube-nya. Jadi mereka ngupload ke YouTube misalkan tutorialnya. Misalkan si Hamad sedang sholat gaib misalkan. Nanti link YouTube-nya kasih ke antum gitu. Itu salah satu contoh ide ya, salah satu. Tapi tidak memberatkan, oke? Bisa dikomplain. Kalau mapel yang lain gimana? Ustaz Alinda, Ustaz Jun, Ustaz Reza, Ustaz Halim. Mapel yang lain gimana? Apakah sudah ada penagihan nilai ke anak-anak? Dan saya mau penugasan. Oh, udah ya? Nah, berarti kalau sudah, kan kelas 12 mah nggak ada beban apa-apa lagi sekarang, oke? Ya, tinggal minta penugasan yang belum. Ustaz Reza gimana bebas IPS? Ada itu ada. Ada. Nanti di list ya, misalkan yang belum tes siapa aja, dia jadi motivasi buat mereka. Nanti kita share di grup. Oh ya boleh. Nah misalkan siapa yang belum tes Syawal misalkan. Yang poin nomor 2 teknis SOP penilaian non kurikulum, berarti itu dianggap
ustaz-ustazah semua tinggal menagih tugasnya aja ya. Iya. Nah, oke, sepakat ya. Mau kapan berarti nanti setelah US. Kalau jadwal mah tidak perlu dibuatkan, yang kemarin sudah di-share sebetulnya kan. Itu mah kondisional aja ya, misalkan mau nyetor fisika, mangga ke guru fisika, menyetor TIK, mangga ke guru TIK, misalnya gitu ya. Bisa dijadwalkan. Ya. Nah, oke, sepakat ya. Kemudian, nah ini mah kan terkait kelas 12 semua ya. Evaluasi KBM selama sepekan. Nah, saudara gimana mengisi nggak di kolom laporan guru? Mengisi. Yang supervisi KBM. Ngisi kok, Aku ngisi. Oke, siap. Ana belum cek kemarin karena loading datang ke rumah. Sekarang mau dicek dari sini supaya laporan dinas. Itu ada apa? Waktu ininya nggak, Tad? Kenapa? Kayak pengisian itu nggak, maksudnya ada apa namanya, ditentukan waktunya nggak? Soalnya kadang mengisinya habis maghrib, habis sisa gitu. Oh, kalau yang Ana mah enggak. Kalau yang supervisi KBM mah enggak. Intinya antum mengisi aja, tapi jangan lewat 2 hari gitu. Karena Ana laporan ke dinas. Iya. Ya. Jadi kebutuhan saudara mohon dipahami. Jadi setiap sekolah itu kan wajib melaporkan kegiatan daring ini ke dinas provinsi dan ke pengawas. Mungkin saudara kemarin lihat ya. Jadi memang kita diminta saudara. Jadi kebutuhan anak itu bukan buat sekolah ini aja gitu. Laporan supervisi KBM yang khususnya yang kurikulum itu memang diminta oleh dinas tentang keberlangsungan pembelajaran di sekolah ini berjalan apa tidak. Makanya saudara mohon diisi tiap hari gitu. Karena kan anak nggak mungkin nembak tanpa data gitu nanti ngisinya. Oke, evaluasi KBM saudara gimana? Ada kendala nggak anak-anak hadiran misalkan? Gimana evaluasi KBM anak-anak partisipasinya? Kemudian ini ada penagihan tugas guru, RPP, nilai dan lain-lain. Nah ini juga saudara, RPP saudara itu diminta oleh dinas, ya. Jadi buat aja saudara misalkan RPP untuk 2 pertemuan, 3 pertemuan, misalkan 4 pertemuan dalam 1 lembarnya itu. Cuman diterangkan tujuan pembelajaran sama indikatornya. Tidak harus panjang kayak yang formal gitu, enggak. Yang penting RPP Merdeka Belajar lah yang selembarnya nih. Sudah dikirim di itu di tugas evaluasi guru. Ya ada beberapa ya. Ada yang ngisi, ada yang belum. Ya. Yang belum, mangga segera lampirkan. Yang sudah ya anak ucapkan dari 1 karena Anda juga nggak bisa mengirim ke provinsi kalau tidak ada lampiran, saudara. Kayak kemarin ya, kan laporan provinsi itu per periode. Jadi hari Sabtu sekarang Anda buat, nah nanti siang atau sorenya harus terkirim. Ini per pekan itu evaluasi dari buat ke dinas itu. Termasuk Ustadz Palil ya, Ustadz Lom yang juga melaporkan. Ya, ada. Ya, Ustadz Palil, Ustadz Encep, Ustadz Lom itu juga harus melaporkan aktivitas kekhasan azkiyahnya, yaitu pembelajaran Quran. Karena kan di laporan kita itu ada kekhasan azkiyah seperti karakter building, seperti pembelajaran Quran itu yang kental kan Quran. Nah kita melaporkan itu, maka diminta lampirannya, misalkan RPP. Pekan ini anak murojaah surat apa? Hari Selasa, bukan pekan hari misalkan. Hari ini sampai hari besok surat apa? Itu ditulis di RPP-nya. Siap. Nanti lampirkan di laporan. Jadi penagihan tugas guru seperti RPP, nilai dan lain-lain. Jangan lupa saudara yang menggunakan metode daring ini lampirkan di bukti lampiran itu. Misalkan saudara bikin di RPP di bawahnya ada gambar foto anak sedang terkoneksi dengan saudara. Kayak kemarin anak minta saudara Linda, ada yang mendampingin orang tua. Nah itu tuh memang diminta setiap saat laporan tuh. Jadi ada pendampingan orang tua. Nah nanti Ustadzun, Ustadzah yang mengajar, mohon minta ke orang tuanya, ayah bunda, kan ada kuesioner ya. Apakah mendampingi anak anda aja? Tapi dipoto. Jadi bukti koneksi itu gimana sih, Ted? Bukti koneksi itu misalkan si anak itu Ustadzah memberikan tugas di grup. Nah itu screenshotkan, itu bukti koneksinya. Anak membalas jawaban. Ya. Kemarin teh nggak sempet jadi saya tidak aja jawabannya. Oh, saudara yang ada aja dikirim bisa, nanti di double. Ya kan padahal mah sebenarnya mah ada gitu. Iya, cuma nggak tahu masalahnya apanya itu teh. Bukti terkoneksi itu bukti atau bukti terkoneksi. Saudara misalkan gini, anak saudara memberikan tugas lewat grup di hari itu. Nah, kan ada jam atau tanggalnya ya biasanya di grup itu. Ada today ininya, ada yesterday.
itu di screenshotkan. Oh iya. Nah, kemudian ada feedback dari siswa. Berarti ketika ada feedback, berarti itu ada termasuk ke dalam bukti terkoneksinya gitu. Ustaz Reza misalkan suka pakai Zoom kan ya, Ustaz Reza? Ya pakai tadi. Nah, nanti di screenshotkan Ustaz Reza itu antum sebagai bukti. Satu berarti ya? Ya. Gak usah satu-satu lah, di Zoom kayak gini lah misalkan kayak rapat sekarang kita ya. Nah, itu di screenshotkan. Itu masuk ke dalam, karena di laporan dinas ya kategorinya media pembelajaran online menggunakan. Nah, menggunakannya apa? Di Zoom meeting gitu kan. Itu contoh tatap muka video call. Nah, bahasanya gitu di laporan dinas itu. Jadi Ana minta, karena kalau Ana kan karena Ana nggak ngajar, jadi nggak punya data itu gitu. Ana cuma mendapatkan laporan dari bukan saya yang mengajar. Itu. Berarti ini aja tadi untuk pertemuan selanjutnya aja. Ya, untuk pertemuan selanjutnya minta di screenshotkan setiap buktinya. Nggak usah banyak-banyak lah, 2 lah, maksimal 2. Kemudian ini nilai ya Ustaz. Nilai Ustaz ketika memberikan soal ke siswa kan ada nilai itu. Nah, nilainya di screenshotkan. Misalkan dalam bentuk WA. Yang Ustaz Arif kemarin. Terima kasih Ananda Dani telah mengirimkan tugas ya. Tugas. Nilai Anda dah 85. Lama bohong. Nah, tiba bener bikinnya bukan bohong gitu. Misalkan di WA atau di email ya. Kan Ustaz Arif memberikan tugas di email misalkan ke Ananda Dani. Nah, dibalas di email itu ada balasan kan ya? Anggap tulisan teh. Tugas sudah Ustaz periksa. Nilai Anda adalah sekian. Nah, itu teh dicantumkan saudara. Oh, itu di reply gitu. Nah, di reply betul. Walaupun tidak terkirim misalkan, minimal ada screenshotnya. Itu buat bukti laporan. Oh, siap. Nah, itu ya. Kalau gini gimana? Gimana? Kalau kan di Google Classroom ada tugas ya. Di Google apa? Setiap anak yang udah di Google Class, Google Classroom ya. Misalkan anak kasih nilai 80, kan ada nilainya tadi ya? Iya, betul. Kalau bagi yang ngisi di tugas siswa, nah, kalau di sana boleh. Itu bisa di screenshotkan. Itu bisa. Ya. Nah, misalkan pakai Google Classroom ya. Nah, mangga di Google Classroom kan ada angka nilainya. Atau di Google Form juga ada sebetulnya Google Form yang pakai Google Form. Atau di Quizzes yang suka pakai Quizzes juga mangga. Quizzes aku. Nah, boleh Quizzes juga. Nanti di SS kan sudah ya. Kirim. Nggak usah banyak, 1 aja kalau nilai mah. Jadi sebagai lampiran. Nah, oke. Itu untuk nilai. Yang lain mangga ada yang ingin menambahkan sebelum Ana lanjutkan? Cukup kalau dari anak. Aduh. Kalau yang kuis teh nilainya teh langsung muncul ya kalau nggak salah ya. Langsung muncul. Nah, jika lo gini kan kayak yang tadi yang anak tuh nilainya 27 nih. Yang tidak ngejawabnya 5. Tetap muncul di anaknya 27. Ya, di anaknya 27 itu nilainya. Oh ini 90 alhamdulillah gitu kan. Emang nggak 90 belum dikurangi. Padahal tidak paham hukum. Padahal tidak paham hukum betul. Ustaz Abad. Iya gitu kan. Nanti lihat aja ya. Kalau si Somon biarin biar bahagia mereka. Si Somon ya? Anak kasih tahu jangan atau gimana? Ke anak-anak? Jangan deh kayaknya. Jangan. Biar itu tahu sesudahnya aja. Nah, betul. Sesudahnya aja semuanya. Nanti kalau sudah beres kan ada rekapannya ya. Ya. Nah, rekapan itulah sudah sampaikan sudah tuh. Sebenarnya nilai real gitu yang sudah menjawab yang sudah usah periksa ulang gitu. Kan ada yang menjawab tidak tahunya. Berarti kalau tidak tahu kan dia mana salah nilainya gitu kan atas nama. Ya. Maka nanti sampaikan setelah beres semua. Boleh. Oke itu. Ustaz Arif. Ya. Setelah ujiannya selesai semua ya, jadi jangan bahasa Indonesia duluan, terus udah ngasih tahu gitu. Betul. Jadi bisi riwang kayak tengah pakai pelajaran lain. Ya, Ustadz Narsun jangan ngasih tahu dulu ya. Nah, Ustadz Narsun kan hari pertama jam pertama jangan dulu, walaupun udah duluan. Siap. Tetap ngasih tahunya nanti di hari ke-5, hari ke-4 ya. Mungkin sementara begitu ya. Mohon nanti absen yang belum mengisi ya, segera diisi karena bagaimanapun pertemuan itu sampai hari Sabtu tetap mutabang harian guru juga diisi, berarti KBM yang nggak mengajar diisi KBM nama, tapi yang bagi yang mengajar diisi ya, karena itu sudah akan dianggap sebagai jam kehadiran dan jam kehadirannya itu akan dimasukkan untuk jam makan ya, jadi makan itu akan dikasih gitu, diuangkan nanti kalau saudara mengisi. Ada lagi Ustaz Arif atau yang lain menambahkan? Nah, menambahkan satu, Ustaz. Ya, gimana? Terutama untuk wali kelas, ya. Untuk di laporan wali kelas, itu kan ada 3 form yang baru ya. Untuk penindaklanjuti mutabaah. Ya.
Nah, jadi misalkan apakah ustaz-ustazah menindaklanjuti mutabaah, misalkan siswa yang bermasalah, misalkan tidak aktif di jam KBM, tidak aktif di jam CIBI. Nah, itu untuk menindaklanjutinya jangan di grup, tapi di Japri. Misalkan nanti Ustaz Resya misalkan menindaklanjuti si Kasep Barli misalkan. Kasep Barlinya di Japri gitu. Atau Ustazah Ocha menindaklanjuti Dafif. Bukan Dafif, siapa teh Dafi, Kadafi. Arti itu di Japri seperti itu. Jangan menanyakan di grup, Dafi mana, Kadafi mana gitu. Itu mah bukan. Jadi aturan di manajemennya itu Japri. Mungkin itu Ustaz. Siap. Terima kasih wali kelas, tetap semangat. Kemarin sudah mengisi, bagus, good. Mantap. Lanjut Hans. Ustaz Halim ada tambahan? Ustaz Fadil. Pertama Ustaz Fadil. Pembelajaran Quran gimana? Lancar ya pembelajaran Quran? Alhamdulillah lancar dan. Cuman kalau kelas 12 kan mau UAS dan. Ya. Kelas 12 mau UAS kan. Yang takosus gimana takosus? Yang takosus sama Ustazah Romlah itu. Oh, udah. Udah. Ya, sudah Romlah mungkin tidak menyimak apa tidak ini? Kalau sudah Romlah? Sancep atau Sancep? Ya, halo. Yang takosus gimana takosus? Tak khusus enggak nanganin tad. Oh, berarti sudah lom. Ya udah lom dan. Kalau antum Quran gimana? Lancar? Ada yang lancar, ada yang enggak siswanya. Maksudnya ini koneksi interaksi dengan siswa maksudnya. Oh. Insya Allah lancar. Oke, alhamdulillah. Ini kita ingin mantau sudah lom gimana? Sudah lom, halo sudah lom. Kenyangu sih kan nama. Sudah lom. Sudah lom ada sudah lom. Benar curiga kegeroh ya, benar kegeroh ya. Ya nggak apa-apa lah. Nah mungkin begitulah kalau milenial dengan kolonial berbeda. Ampura sudah lom. Dah aktif atau kumaha dia bingung. Zaman Belanda. Tapi sudah Linda Ana hadir gitu walaupun kolonial. Oh siap. Ya udah saudara, Ana ucapkan jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya. Kita amin. Semuanya. Kita akhiri, tapi sebelum akhiri Ustazah Ira mohon nanti sekali lagi mohon bantuannya ya untuk membuat hasil rapat kita disampaikan di grup teacher, diketik ya, ditulis maksudnya biar guru yang tidak hadir atau tidak menyimak bisa membaca ya. Nah itu aja, terima kasih, kita akhiri dengan pertemuan rapat ini dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, terima kasih saudara semua. Selamat beraktivitas, selamat akhir pekan. Ana siap membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.